Halo. Kita baru selesai kelas, guys. Betul. Siapa nih? Adinda. Aninda. Oh, ya. Anin gak sih? Ya. Halo Anin. Filternya Filternya gini banget sih. Bagus salah ini filternya. Anin, halo. Cantik gak, Nin? Cantikan aku apa Tita? Kita berdua. Ya kan, lucu kan emang. Terima kasih. Habis ini ngapain ya? Kita lagi nge-live, halo. Halo, ada Cici guys. Iya, halo. Itu ada siapa? Ada Oh, Anin. Anin. Halo Anin. Ih, Tita rapi banget sih, mau kemana? Kamu mau main habis ini? Sama temen? main? Iya. Yang sama teman-teman cewekmu itu ya? Berlima. Hah, temen cewek? Iya. Soalnya teman kita kebanyakan cowok. Iya bener, kayak males gitu loh kalau udah di kampus ketemu temen cewek. Iya. Ntar main sama temen cewek lagi. Iya, kalau aku sih sebenarnya nggak mau sama teman cewek tuh kayak mereka tuh banyak drama banget, tau gak sih ya, kayak berantem mulu, gosip mulu. Kalau sama laki-laki tuh kan chill banget ya, no drama-drama gitu. Bener. Terus nggak usah ribet-ribet make up segala macem gitu nggak Gak sih? usah ribet makeup, terus kalau keluar tuh ya natural-natural aja gitu. Tadi dia make up lama banget asli. Oh, Ya iya. Allah, menunggu kayak Apa sih salahnya ya? Kayaknya enggak. apa sih lu kayak sensi banget Padahal kan dah. emang kenyataan gak sih, kalau Iya. kita kan nggak makeup juga, emang natural dari sana ya nggak sih. Skincare juga aku nggak pakai, kayak aku cuma pakai air aja, emang dari sininya, Yes. emang dari sananya gitu loh. Bener, jadi kayak nggak usah merubah gitu nggak sih, kan kita udah dikasih sama Iya, Yang Maha kita tuh harus Kuasa. bersyukur gitu. Bener. Iya, Tita kayaknya sensi banget gak sih hari ini, padahal chill banget loh harusnya. Yaudah deh, aku pergi aja kalau gitu. Oke, dadah. Halo semuanya. Temen pernah relate nggak dengan video live tadi? Atau pernah melihat kejadian serupa? Atau malah teman-teman sendiri nih yang ngerasa kayak gitu? Wah, kira-kira mereka tadi itu kenapa ya? Jelasin aja kali ya. Jadi, yang teman-teman lihat barusan adalah fenomena yang biasanya kita kenal dengan pick me girl. Nah, pick me girl ini bisa didefinisikan sebagai seorang yang berusaha menjadi orang lain dan menjadikan dirinya seakan-akan berbeda dengan yang lainnya. Nah, tujuan dari mereka melakukan hal itu tuh nggak lain untuk menarik perhatian orang lain. Para pick me girls ini akan berusaha menunjukkan bahwa dirinya itu lebih baik daripada perempuan lainnya. Karena mereka merasa berbeda dari stereotip wanita pada umumnya. Tapi kira-kira apa sih penyebab dari fenomena yang satu ini? Langsung kita kepoin aja kali ya. Jadi, penyebab dari pick me girl ini sendiri beragam ya. Karena orang dengan pick me girl syndrome itu memiliki kecenderungan untuk merasa dirinya lebih baik dengan merendahkan pilihan orang lain, terutama individu dengan gender yang serupa nih. Nah, hal ini tuh dilakukan guna menarik minat lawan jenis, komunitas, atau lingkungan pergaulan. Amy Rosenbluth, seorang lulusan ilmu politik dan pembangunan internasional dari McGill University, menyebutkan bahwa fenomena pick me girl ini ada hubungannya dengan teori yang dikemukakan oleh Carl Rogers, yaitu self-concept terutama mengenai ideal self dan real self. Kemudian mengenai Iksan Bella Persada, MPSI, psikolog, juga menambahkan bahwa pick me girl syndrome pada seseorang itu bisa tumbuh karena adanya perasaan harga diri yang terlalu tinggi. Kalau gitu, teman-teman pada pengen tahu lebih lanjut nggak nih tentang teorinya Carl Rogers, yaitu self-concept yang menginisiasi terbentuknya fenomena pick me girl yang meresahkan ini? Kalau penasaran, yuk langsung cus simak penjelasan berikutnya.
Oke, seperti yang udah disampaikan sebelumnya ya, soal fenomena pick me girl ini ada kaitannya dengan konsep diri seseorang. Nah, sebenarnya apa sih teori self-concept itu? Jadi, Carl Rogers adalah seorang ahli psikologi yang mendefinisikan self-concept atau konsep diri sebagai keadaan individu dalam mempresentasikan pola persepsi yang terorganisasi dan konsisten. Menurut Rogers, individu dapat memahami objek dan pengalaman eksternal dan juga memberikan makna kepada keduanya. Rogers juga menjelaskan bahwa konsep diri didapatkan individu dari persepsi atau penilaian mengenai pengalaman dan semua aspek hidup secara keseluruhan. Nah, konsep diri yang dikemukakan oleh Rogers sendiri dibagi menjadi dua nih. Yang pertama ada ideal self dan yang kedua ada real self. Real self adalah diri yang sebenarnya dan tidak sempurna, tetapi itulah bagian dari diri yang terasa paling nyata. Di sisi lain, ideal self adalah diri yang diimpikan dan mempresentasikan ambisi serta upaya seseorang untuk meraih hal yang diinginkan. Nah, ideal self setiap individu itu tentunya beragam ya teman-teman. Bagi beberapa orang, ideal self sendiri dapat berupa diri yang unik dibandingkan orang pada umumnya. Dari hal ini, kita menjadi tahu ya, bahwa para perempuan pick me merupakan orang-orang yang berusaha untuk mempresentasikan ambisinya ataupun meraih hal yang diinginkannya. Entah itu validasi ataupun pengakuan dari gender yang berbeda. Nah, adanya perempuan yang memiliki ideal self demikian akan berusaha untuk membuat dirinya terlihat berbeda dan unik melalui cara yang salah, seperti membuat ungkapan atau pernyataan yang malah menjatuhkan sesama perempuan lainnya. Misal, apa cuma gue yang gak suka pakai makeup? Atau, apa cuma gue yang gak suka temenan sama perempuan? Selain itu, sesuai pula dengan teori yang dikemukakan Rogers ya, bahwa konsep diri itu didapatkan individu dari persepsi ataupun penilaian mengenai pengalaman dari semua aspek hidup secara keseluruhan. Penilaian dan pengalaman yang dialami perempuan tersebut dapat berupa sejumlah ungkapan yang udah dicekokin duluan nih sejak kita kecil. Seperti, perempuan itu adalah makhluk yang suka menggoda laki-laki dengan pakai makeup yang menor. Perempuan itu merupakan biangnya gosip. Nah, dari sini kita pun membentuk suatu pola persepsi dan penilaian bahwa jika kita terlihat berbeda dari stereotip perempuan kebanyakan, maka kita akan menjadi pribadi yang unik, langka, dan satu-satunya di bumi. Dengan kata lain, internalized sexism sudah mengakar dalam diri kita. Wah, apalagi tuh? Nah, jadi internalized sexism sendiri mengacu pada perilaku seksis yang dilakukan oleh perempuan terhadap sesama perempuan. Berbagai kompetisi antar perempuan untuk mendapatkan validasi pun akhirnya mengarah pada munculnya tren pick me girl pada masyarakat luas. Merasa diinginkan adalah suatu hal yang menyenangkan. Sementara itu, kesepian dan penolakan adalah hal yang menyakitkan. Mentalitas pick me girl dianggap terlahir sebagai upaya untuk menghindari kesepian dan penolakan. Meskipun keyakinan dan tindakan dari perempuan pick me girl terkadang menjengkelkan dan berpotensi mengandung unsur seksis, perlu diingat bahwa pick me girl mungkin telah menderita di bawah patriarki, entah itu disadari atau tidak. Nah, dilihat dari akar munculnya fenomena ini, yaitu upaya untuk mewujudkan ideal self dengan cara yang salah, maka diperlukan beberapa solusi untuk mengatasi hal tersebut. Dengan cara, yang pertama, pembentukan konsep diri yang positif. Karena dilihat dari akar masalah fenomena pick me girl ini adalah upaya untuk mewujudkan ideal self dengan cara yang salah,
maka kita pun perlu mengembangkan konsep diri yang positif lewat usaha mengenali dan menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Yang kedua, mengurangi prasangka yang buruk dengan cara melihat sesuatu dalam sudut pandang yang positif. Misal ketika kita melihat perempuan menggunakan make up, maka kita bisa berpikir bahwa perempuan itu ahli dan piawai dalam merias diri untuk kesenangan pribadinya. Nah, yang ketiga, tanamkanlah mindset bahwa upaya untuk mewujudkan ideal self dengan cara yang salah akan membawa dampak negatif bagi banyak orang. Tidak masalah ketika kita memiliki keinginan untuk terlihat unik dengan kompetensi kita, tetapi akan menjadi hal yang salah bila kita melakukannya semata-mata untuk menjatuhkan perempuan lainnya. Karena sudah menjadi kewajiban bagi seluruh perempuan untuk saling menguatkan satu sama lain dan bukannya saling memojokkan demi ambisi dan validasi semata.